49 tenaga kerja asing asal Cina yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara tidak memiliki izin kerja dari Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja. Benarkah demikian? Kita tanyakan langsung pada staf khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indasari. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dita. Halo, selamat malam. Ya, langsung saja Mbak Dita, bagaimana sesungguhnya status tenaga kerja asing yang menjadi polemik di Kendari ini? Iya, berdasarkan pemeriksaan kami langsung ke lapangan, kita menurunkan 2 orang dari pengawas ketenaga kerjaan datang ke lokasi di Pondal Konawe ya, Sulawesi Tenggara. Kita menemukan beberapa fakta, yaitu bahwa 49 orang warga negara asing yang ada di situ tidak memiliki izin kerja. Yang mereka miliki adalah visa kunjungan. Dengan perincian 19 warga negara asing asal Tiongkok di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan 30 warga negara asing di PT Obsidian Stainless Steel. Jadi ada 2 PT, ada 2 perusahaan di situ. Artinya singkat kata Mbak Dita, ini tidak bisa diperdayakan di kantor tersebut? Tidak bisa, mereka tidak punya izin kerja. Semua warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia dengan tujuan bekerja harus punya izin kerja. Dan mereka ada di lokasi kerja, lokasi perusahaan. Kalau alasannya adalah magang? Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah magang bagi tenaga kerja asing. Karena juga di undang-undang ada kewajiban alih teknologi kan, dan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal. Kalau magang kan itu sudah bertentangan dengan kewajiban alih teknologi. Jadi kami tidak mengenal istilah magang. Oke, artinya di sini dalam catatan kita garis bawahi bersama ada pelanggaran yang kita tangkap dari korporasi ini. Iya, jadi perusahaan memang kita sedang mengumpulkan berbagai bukti baik dari observasi maupun interview ke semua pihak yang terkait di sana, terutama dari WNA-nya. Kalau memang cukup bukti dan mudah-mudahan cukup ya, kita akan naikkan ini ke penyidikan karena pelanggaran terhadap pasal 42 dan 43 soal izin kerja tadi, sanksinya adalah pidana kurungan 1 sampai 4 tahun. Pasal 185 Undang-Undang 13. Jadi pegangan kami itu. Lantas akan bagaimana masa depan dari 49 TKA yang sudah terlanjur masuk ke Kendari dan harus dikarantina sementara untuk memastikan kondisi kesehatan mereka? Iya, jadi yang pertama kita sudah perintahkan supaya mereka dikeluarkan dari lokasi kerja. Karena mereka kan bukan pekerja, mereka WNA. Nah, setelah dikeluarkan dari lokasi kerja, kita sangat berharap dukungan dari Pak Gubernur, ya, pemerintah daerah, agar mereka bisa ditempatkan di karantina, ya, terpisah dari lokasi perusahaan untuk kesehatan dan keamanan. Mbak Dita, bagaimana sesungguhnya sikap Kementerian Tenaga Kerja dalam akses masuknya TKA ke negara kita dengan kondisi negara kita saat ini sedang berperang melawan pandemi corona? Iya, jadi per 5 Februari Kementerian Tenaga Kerja sudah membekukan seluruh izin masuknya tenaga kerja asing. Jadi kita tidak melayani pengajuan izin tenaga kerja asing untuk masuk bekerja di wilayah NKRI. Nah, terkait 2 perusahaan ini, kita sudah membekukan layanan juga untuk mereka sampai sampai kasus ini selesai. Ini dari semua negara yang masuk dalam daftar endemi atau seluruh negara? Semua negara. Jadi kita tidak keluarkan izin. Tidak ada izin bahwa TKA akan bisa masuk ke negara kita, utamanya dalam menghadapi virus corona ini? Iya, itu jadi kita tidak keluarkan izin baru dulu sementara, ya, sampai ini mereda. Andai kata bahwa ini masih dilanggar, instruksi ini masih dilanggar, apa sanksi yang akan diberikan kepada korporasi? Karena semua ini sedang bergiat untuk memerangi corona dalam semua lini masyarakat, baik itu korporasi, siapapun itu.
Iya, prinsipnya memang satu, kita minta bantuan kerjasama juga dari pemerintah daerah kan, untuk membantu mengawasi. Ya, jika memang ada pelanggaran ya kita paling penting pertama kita minta mereka meninggalkan lokasi, lalu juga kita minta kepada imigrasi juga untuk melakukan deportasi, ya kan? Karena Oke. yang berhak melakukan deportasi itu bukan Kemnaker tapi imigrasi. Jadi memang ini kita kerjasama yang baiklah antar semua instansi pastinya. Oke, termasuk dengan imigrasi dan juga kepolisian dalam hal ini yang terkesan tadi ada ketidaksinkronan informasi mengenai status tenaga kerja asing ini, Mbak Dita. Iya, mungkin karena soal koordinasi saja ya, komunikasi saja yang mungkin belum pas gitu. Tapi kan memang kita juga punya tim PORA, namanya tim pengawas orang asing. Di tiap-tiap daerah itu di situ ada polisi, ada gubernur, ada kanwil imigrasi. Jadi bisa kita pastikan semuanya sebenarnya terkomunikasi dengan baik. Cuma kemudian mungkin kemarin miss saja sedikit. Mbak Dita, secara umum bagaimana sesungguhnya pengawasan yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja terhadap tenaga kerja asing di korporasi-korporasi, utamanya kesehatan mereka dengan kondisi seperti ini? Iya, pertama pengawasan terhadap legalitas mereka kan sudah jelas. Itu data mereka ada di PPPKA di kantor ya. Itu akan terlihat di setiap perusahaan mereka berapa tenaga kerjanya, di bagian mana saja bekerja, kompetensinya apa, lalu izinnya berapa lama gitu kan, itu ada. Itu secara administratif. Kalau secara lapangan ada pengawas ketenaga kerjaan yang terus berkoordinasi dengan pengawas di provinsi untuk memastikan agar perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu memang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jumlahnya yang sudah dikeluarkan izinnya. Terus yang ketiga soal kesehatan, kan kita punya standar K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi barusan juga Ibu Menteri mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa perusahaan wajib tetap memberikan upah kepada tenaga-tenaga kerja yang selama 14 hari dalam pengawasan, itu tetap. Jadi juga untuk yang kasus di Konawe ini, ketika mereka kita minta keluar dari lokasi perusahaan juga dikarantina supaya diobservasi dulu selama 14 hari. Oke. Secara umum ada tidak tanggung jawab yang diimbau oleh Kementerian Tenaga Kerja terhadap perusahaan untuk mengecek kesehatan masing-masing tenaga kerja mereka, termasuk tenaga kerja asing dalam hal ini, kemudian juga penyediaan masker, kemudian juga thermoscanner dan sebagainya. Ini kaitannya dengan bersatu melawan corona. Iya, kemarin kita sudah keluarkan surat edaran ke gubernur dan ke seluruh perusahaan, juga ke Apindo dan Kadin sebagai asosiasi perusahaan untuk melakukan standar-standar pengamanan dan kesehatan kerja terhadap untuk menyikapi soal corona ini. Jadi hand sanitizer, desinfektan, masker itu kewajiban. Bahkan kita dorong perusahaan-perusahaan kalau memang bisa melakukan tes, ya membantu melakukan tes kepada karyawan-karyawannya ya segera dilakukan tes. Lalu kalau mereka masuk kategori ODP, orang dalam pengawasan 14 hari kerja, kita minta upahnya tetap dibayar penuh. Lalu kalau mereka ternyata positif corona, kita juga minta perusahaan bayar penuh selama 4 bulan. Iya, ini menjadi sangat penting Mbak Dita, mengingat bahwa tidak semua lini kerja itu bisa dilakukan dari rumah, sebagaimana yang dikampanyekan berkali-kali. Iya, memang. Makanya kita paham itu. Jadi kita juga kasih standar-standar dan kita bekerja sama dengan gubernur dan bupati supaya standar-standar itu bisa diterapkan di perusahaan masing-masing di daerahnya. Baik. Terima kasih atas informasi Anda, Mbak Dita Indah